Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Farah Zilbar, SPD MPD. Saya adalah dosen tetap Politeknik Agraria STPN Yogyakarta, Prodi D4 Pertanahan. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi 2026. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKT PT khususnya dalam bidang pengajaran. Pada Prodi D4 Pertanahan, saya mengampu mata kuliah sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu Matematika Terapan dan Statistik Pertanahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah Statistik Pertanahan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Prodi Pertanahan semester 2 dengan bobot 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini diselenggarakan 16 kali pertemuan dengan 14 tatap muka materi dan 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini yaitu CPL 5, mampu menyediakan dan mengelola data dan informasi sebagai basis dalam penyelenggaraan pengembangan pertanahan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan antara lain, yang pertama, mampu mengerjakan dan menganalisis konsep statistika deskriptif serta keterkaitannya dengan pengelolaan data pertanahan secara tepat. Kemudian yang kedua, mampu mengerjakan dan menentukan teknik statistika inferensial, uji parametrik dan non-parametrik, uji hipotesis, interval keterpercayaan, analisis korelasi, dan analisis regresi pada data pertanahan secara tepat. Kemudian yang ketiga, mampu menentukan dan mengoperasikan konsep analisis data serta fungsi aplikasi olah data dalam mendukung kajian pertanahan. Mata kuliah ini membahas terkait yang pertama, peranan statistika dalam bidang pertanahan dan penelitian. Yang kedua, statistika deskriptif. Yang ketiga, statistika inferensial. Yang keempat, pengujian hipotesis. Yang kelima, analisis variansi. Yang keenam, analisis korelasi. Dan yang terakhir, analisis regresi. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya menyampaikan materi dan RPS yang dapat diunduh mahasiswa melalui LMS Politeknik Agraria STPN. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa bahan tayang, video, dan kuis interaktif sebagai media pendukungnya. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dengan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif, yaitu penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu atau kelompok, dan laporan praktikum. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah problem based learning dan project based learning dengan metode demonstrasi, praktik, diskusi kelompok, dan computer based learning. Baik, berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah Statistik Pertanahan di pertemuan kedua pada materi penyajian data. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, STPN Jaya. Oke, masih semangat ya. Pada hari ini kita ketemu lagi pada pembelajaran statistik pertanahan di pertemuan yang kedua ya. Nanti hari ini kita akan belajar mengenai penyajian data dalam statistik pertanahan. Ada yang masih ingat pertemuan yang lalu kita belajar apa? Kita belajar peranan statistika dalam pertanahan ya. Ada yang tahu bedanya statistik dan statistika?
Ya, silahkan. Kalau statistik itu kumpulan data, kalau statistika itu ilmu. Nah, betul ya, kita beri tepuk tangan untuk teman kita. Jadi untuk statistik itu adalah kumpulan datanya, kalau statistika itu adalah ilmu dalam proses pengumpulan data, kemudian menyajikan data, menganalisis data, dan sampai dengan menginterpretasikan dari data tersebut, gitu ya. Sebelum kita memulai untuk mata kuliah hari ini, silahkan teman-teman bisa presensi terlebih dahulu. Silahkan buka halaman LMS-nya. Nanti di situ sekalian ada bahan tayang, materi, dan video tutorial untuk praktik pada pagi hari ini. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kenapa sih kita penting gitu? Belajar tentang penyajian data gitu ya. Kenapa? Yang pertama, kalau yang kita ketahui kalau data dalam bidang pertanahan itu tidak cuma ada angka-angka saja ya. Di data pertanahan itu dia memuat kaitannya dengan lokasi. Ada juga bidang tanah, ada jenis hak, penggunaan tanah, nilai tanah, dan yang lainnya. Nah, dengan penyajian data yang baik, yang tepat gitu ya, teman-teman mahasiswa maupun pemangku kepentingan gitu, nanti bisa apa? Bisa melihat pola dan kecenderungan. Nah, contohnya kalau kita bisa lihat tren gitu ya. Jadi dari waktu ke waktu gitu bisa lihat trennya seperti apa, naik atau turun. Kemudian juga bisa melihat perbandingan atau dan proporsinya. Kalau di sini contohnya memudahkan perbandingan antar wilayah. Jadi ketika ada beberapa wilayah gitu ya, kita bisa lihat perbandingan wilayah A, B, dan C. Kemudian proporsinya misalnya contohnya penggunaan tanah gitu ya, proporsi penggunaan tanah A, B, C terhadap keseluruhan wilayah seperti apa, itu bisa kita lihat kalau kita menggunakan penyajian data yang tepat. Selain itu kita juga bisa melihat hubungan antar variabel, misalnya ini seperti jarak dari pusat kota dengan variabel nilai tanah, ataupun luas bidang dengan status pendaftaran, dan lain sebagainya. Kemudian sampai juga teman-teman bisa melihat persebaran spasialnya. Bisa kalau kita menampilkan peta tematik gitu ya, bisa menghubungkan antara angkanya, kemudian lokasi nyatanya di lapangan seperti apa. Itulah pentingnya kita nanti mengetahui teknik penyajian data yang baik dalam data statistik pertanahan. Itu kemudian bagaimana cara kita melakukan atau menyajikan data itu, ada dua ya utamanya. Saya rasa ini teman-teman sudah familiar dengan dua jenis ini. Yang pertama tabel. Tabel itu dia terdiri dari daftar baris. Baris itu yang mendatar. Kemudian kalau kolom yang ya seperti itu ya. Kemudian yang kedua grafik atau diagram. Nah, kedua-duanya ini sangat penting ya. Kemudian dua-duanya itu dia juga punya keunggulan masing-masing, tergantung tujuan dan siapa yang mau melihat datanya gitu. Kalau tabel itu dia cocok untuk laporan statistik. Jadi mengutamakan ketepatan angkanya gitu ya. Kemudian kalau grafik atau diagram dia cocok untuk presentasi, kemudian mau lihat visualisasi, mau lihat tren, perbedaan seperti itu ya. Kemudian khususnya untuk komunikasi kepada publik, kepada masyarakat. Ini cocok kita sajikan datanya bentuknya grafik ataupun diagram. Gitu ya. Jadi bentuk penyajian data yang kita pilih itu ini ya, tergantung pada tujuan analisisnya, kemudian karakteristik pembacanya, dan tingkat ketelitian yang dibutuhkan. Itu saya lanjutkan. Nah, ini ada beberapa contoh penyajian data. Apa ini? Tabel ya. Kalau yang ini ya. Nah, kebetulan contoh tabel ini adalah tabel untuk data berdistribusi yang kelompok gitu ya. Jadi di sini ada interval-interval tertentu, kemudian ada frekuensinya. Dari tabel juga bisa diubah ke dalam bentuk histogram seperti ini. Mohon maaf, untuk yang ini apa? Gambar apa nih? Grafik atau diagram apa jenisnya? Nah, garis ya. Kalau garis berarti berbentuk
garis gitu ya. Nah, diagram garis itu biasanya kalau di data pertanahan gitu ya, untuk melihat tren gitu ya, melihat tren dari waktu ke waktu. Kalau di contoh ini dari tahun ke tahun gitu ya. Jadi diagram garis itu biasanya tepat digunakan jika untuk datanya deret waktu atau time series yang konsisten ya. Kalau di sini ada 2021, 2022, 2023, 24 sampai dengan 2025. Kemudian contoh yang selanjutnya, diagram apa ini? Batang ya. Jadi kalau diagram batang cocoknya, tepatnya untuk kita melihat perbandingan ya. Kalau di sini contohnya perbandingan data kategori. Misalnya ini antar wilayah atau di sini antar kecamatan ya. Kecamatan utara yang terdaftar itu yang berwarna coklat tua, kemudian yang belum terdaftar orange ya. Jadi dari sini kita bisa lihat mana yang perbandingannya yang lebih besar dan yang lebih kecil gitu bisa terlihat. Kita lanjutkan. Nah, apa ini? Diagram lingkaran ya. Karena diagram lingkaran dia bentuknya adalah lingkaran ya. Nah, ini cocok untuk melihat proporsi bagian terhadap keseluruhan ya. Kalau di sini contohnya apa ini? Penggunaan tanah ya. Diagram untuk penggunaan tanah. Nah, apakah semua data itu bisa kita wujudkan ke dalam penyajian data diagram lingkaran? Tidak selalu ya, karena diagram lingkaran ini lebih cocok atau tepat jika kategorinya tidak lebih dari 5 sampai 6. Misalkan ada 20 kategori. Nah, itu kan akan kecil-kecil sekali. Nah, jadi itu tidak tepat menggunakan diagram lingkaran. Oke, hari ini nanti kita akan praktik pembuatan dashboard. Ada yang tahu dashboard itu apa? Apa? Baik, setahu saya dashboard itu seperti halaman awal wajah gitu, atau halaman. Nah, biasanya nih teman-teman suka buka website atau apa itu halaman awalnya dashboard gitu ya. Nah, kali ini kita nanti seperti itu, tapi kita akan membuat dashboardnya menggunakan Microsoft Excel ya. Jadi dashboard itu merupakan apa tuh namanya, visualisasi gitu dari data ke halaman yang cuma satu halaman. Jadi seperti ringkasan saja dari data yang sangat banyak kita ringkas ke dalam suatu dashboard gitu ya. Oke, kita lihat bagaimana komponen dashboard. Kalau teman-teman lihat dashboard itu kan pasti ada kayak menu-menunya gitu ya, ada apa gitu. Nah, kalau di dalam nanti dashboard yang kita buat di Excel, nanti ada komponen yang pertama ada namanya tabel ringkasan atau pivot table. Kemudian dia juga memuat grafik, bisa grafik baris, kemudian garis ataupun lingkaran. Kemudian kita bisa menggunakan kontrol yang interaktif, artinya ada slicer di situ, ada drop down, kemudian bisa juga menggunakan timeline. Kemudian yang keempat conditional formatting, artinya tampilannya warnanya harus dinamis gitu ya, atau istilah zaman sekarang itu estetik gitu ya, supaya lebih menarik pembacanya gitu. Kemudian gimana sih caranya? Udah ada yang bisa? Belum? Kita nanti akan pelajari ya. Caranya yang pertama tentu saja kita harus menyiapkan data terlebih dahulu. Nanti datanya sudah ada di LMS, silahkan teman-teman lihat dulu di sana ya. Kemudian kita buat pivot table-nya. Kemudian yang ketiga buat pivot chart-nya ya. Kemudian yang keempat, jangan sampai lupa teman-teman harus apa ini? Menyimpan, jangan sampai pekerjaannya sia-sia ya. Oke, kita ini ya. Kita langsung praktik. Nah, di sini saya sudah menyediakan data ya, data pertanahan, di mana data pertanahan itu nggak cuman angka ya, di situ ada tahun, ada bidang, ada kecamatan, ada macam-macam ini ya, ada penggunaan tanah dan status administrasi yang lainnya seperti itu. Nah, ini kemudian ada berapa bidang di sini? Ternyata di sini ada sekian ratus gitu ya. Nah, kalau pembaca yang mau pengen lihat secara ringkas kan nggak mungkin lihat data yang segini banyak ya.
Makanya kita harus membuat dashboard. Yang pertama kita harus tadi apa yang pertama? Menyiapkan data terlebih dahulu. Nah, teman-teman datanya nanti di ke Excel gitu, nanti di CTRL-A gitu, Ctrl A, terus pastikan data teman-teman ini sudah berbentuk table. Jadi nanti tinggal klik di sini ya. Nanti bentuknya sudah tabel. Kemudian langkah yang kedua kita membuat pivot pivot table ya. Artinya pivot table itu untuk menganalisis tabelnya untuk menjadikan sebuah dashboardnya itu. Nah, caranya gimana? Kita insert, kemudian kita klik pivot table gitu ya. Kemudian table di sini slash table or range ini adalah tabel yang sudah teman-teman sediakan. Kemudian choose where you want the pivot table report gitu ya. Mau ditaruh mana pivot table-nya? Kalau belum punya sheet, klik worksheet, new worksheet-nya gitu ya. Coba kita klik new worksheet. Nah, berarti ini ada di sheet 6 ya. Nah, di sini kita akan menampilkan apa? Contohnya saya pengen menampilkan total bidangnya. Tadi kan hanya bidang-bidang gitu ya, bidang pertama sampai dengan bidang 600. Total bidang kita pilih di sini. Total bidang berarti ID bidang. Nah, kalau kita klik, dia muncul di bagian sini ya, row di baris, jadi semua baris. Tapi kan saya ingin memunculkan jumlahnya. Gimana cara memunculkan jumlahnya? Kita move ke bagian values ya. Nah, ketemu di sini 600. Nah, setelah itu kalian buka sheet yang akan disiapkan di dashboardnya, yang akan menjadi dashboardnya gitu ya. Contohnya di sini sudah saya siapkan dengan cara, misalnya teman-teman ini sendiri ya, sesuai dengan karakter sendiri, pengennya warna apa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di sheet yang tadi ini di sini ya, itu untuk tabel pivotnya, di sini untuk dashboardnya hasilnya. Jadi di total bidang ini kita klikkan sama dengan gitu, kita masukkan ini, enter. Nanti di sini otomatis di dashboardnya gitu ya. Kemudian mau menampilkan total luas gitu ya. Kita lihat lagi di datasetnya. Tadi caranya gimana? Insert, kemudian pivot table. Nah, karena kita sudah punya pivot table ya, existing, kita pilih di mana locationnya. Kita pilih di sheet 6 nih ya, misalnya di sini. Oke. Nah, kita mau apa tadi? Total, bukan luas ya. Luas. Nah, ini luas bidang. Dah, kita sama dengan, kemudian kita pergi ke tabel pivot table-nya, enter, langsung ketemu total luasnya gitu ya. Oke, kalau sekarang kita mau membuat pivot chart ya. Misalnya saya pengen buat insert pivot table di mana isinya itu, bentar kita klik dulu ya. Di sini isinya tentang kecamatan gitu ya, kecamatan dan berapa sih bidang yang ada di kecamatan tersebut gitu ya, bidang. Nah ini, nah kalau kita di barat ini ada sekian bidang, kan nggak mungkin nih ya, kita harus supaya cantik gitu ya, kita lihat, kita pindahkan ke sini. Nah ini ada nih, nanti dia akan lari ke situ, count of bidangnya. Terus dari sini kalau membuat chart gimana? Insert, langsung kita ke sini ya. Nanti dia akan pilihkan. Nah, nanti keluar di sini. Tinggal kita copy saja dari sini, misalkan gitu ya. Copy, kita masukkan ke sini. Nah, ini nanti muncul seperti itu. Sampai sini jelas ya? Contoh satu lagi, ketika kita mau menampilkan penggunaan tanah ya. Kemudian biasanya kita hitung berapa bidangnya gitu ya. Kemudian dengan bidangnya kita pindahkan juga di sini, kita pindahkan yang bidangnya menjadi jumlahnya.
values. Nah, nanti dari sini kita bisa insert jadi chart. Misalkan kayak gini. Nah, terlihat ya di sini ya. Gitu. Jadi kita bisa pilih chart sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita kan belum nampilin di dashboard ya. Kita kopikan ke dashboard kita. Misalnya di sini. Nah, di sini sudah tampilan. Kemudian yang ada di dashboard lagi kan, ini kan baru seperti ini ya, tapi belum interaktif, belum terkoneksi. Jadi nggak bisa diklik-klik kayak gitu. Nah, supaya bisa ada slicernya, kita insert di sini, pivot analyze, kemudian kita insert slicer. Misalkan berdasarkan kecamatan, kemudian berdasarkan penggunaan tanah gitu. Oke. Nanti kita biasanya kalau menu di sebelah kanan gitu, sebelah kiri ya, mohon maaf. Biasanya sebelah kiri gitu. Nanti teman-teman bisa adjust sendiri seperti apa supaya bagus gitu. Ini contoh dulu ya. Nah, untuk bisa mengkoneksikan di chart ini, kita juga koneksikan klik pivot analyze, kemudian yang filter kita koneksikan berdasarkan kecamatan dan penggunaan tanah. Oke, yang ini juga berdasarkan, kita filter berdasarkan kecamatan dan penggunaan tanah. Oke, nah ini nanti sudah bisa kita filter. Kemudian jangan lupa yang total bidang ini kan belum kita koneksikan ya. Kita koneksikan dulu yang sini. Koneksikan berdasarkan tadi pakai filter ya, kecamatan dan penggunaan tanah. Nah, oke. Nanti kita lihat di hasil dashboardnya, ketika kita klik gitu ya, nanti ini akan berubah sesuai dengan apa yang difilter. Ini saya klik kecamatan Barat, nanti berarti ini jumlah bidang di kecamatan Barat, kemudian ini adalah penggunaan tanahnya, total bidangnya adalah 104 gitu. Jadi bisa terkoneksi, bisa tampilan dashboardnya ini interaktif gitu ya. Nanti teman-teman silahkan lanjutkan sesuai dengan kreativitas teman-teman sendiri. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya, silakan. Jadi kenapa kita harus membuat dashboard? Apakah tabel tidak cukup untuk menyajikan data? Nah, memang dalam tabel itu sudah cukup lengkap gitu ya, banyak datanya. Tapi dengan menggunakan atau kita membuat dashboard ini memudahkan pengguna itu membaca ringkasan tabel. Pengennya lihatnya apa aja sih gitu. Jadi lebih ringkas sehingga lebih akurat untuk dianalisis. Kemudian juga yang terakhir bisa memberikan bukti nyata atau sebagai dasar gitu ya untuk membuat keputusan atau membuat kebijakan seperti itu. Jadi itulah manfaat dari kita membuat dashboard ini atau penyajian data menggunakan dashboard gitu. Nah, ini yang sudah jadi. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini ada diagram garis juga. Ini nanti dia akan berubah-ubah nih. Nah, begitu ya, cantik ya. Nah, nanti bisa Nah, silahkan teman-teman lanjutkan praktiknya dengan mengakses LMS-nya, ada materinya di situ. Kemudian video tutorial ini bisa dilihat di LMS juga. Itu. Oke, setelah praktik hari ini teman-teman sudah bisa ya membuat dashboard ya. Selamat sudah menyelesaikan praktik hari ini. Untuk tugasnya terakhir teman-teman nanti diminta untuk menyajikan data ke sebuah dashboard interaktif gitu ya. Harus menyajikan apa? Yang pertama ada 5 grafik yang berbeda, kemudian fiturnya interaktif, ada slicer, drop down atau kontrol yang lainnya, kemudian menyajikan ringkasan data seperti total seperti yang sudah kita kerjakan hari ini ataupun rata-rata ataupun yang lainnya. Kemudian tata letaknya terorganisir dan menarik gitu ya. Untuk penilaiannya kesesuaian dan kualitas data 20 poin, kemudian ringkasan datanya 20 poin, kalau fitur interaktifnya 25,
Kemudian yang poin paling tinggi visualisasi dashboardnya, semakin bagus, semakin menarik, poinnya juga semakin tinggi. Kemudian kalau teman-teman mengerjakan tepat waktu, mengumpulkan tepat waktu, akan ditambah poinnya 5 gitu ya. Oke, cukup untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan pembelajaran. Semoga video ini dapat menjadi gambaran terkait kinerja saya. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.